Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Penggerak, perkenalkan saya Riana Marleniati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Rambang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi lebih mandiri. Ada 3 pertanyaan yang akan saya paparkan pada video kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran yang sering disebut dengan teacher centers. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, sedangkan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran terfokus pada keterampilan materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi sejatinya adalah aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Lalu yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamatarakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan anak. Lalu yang keempat, banyak sekali siswa yang masih pasif dan motivasi belajar siswa yang masih sangat rendah. Dan yang terakhir, yang selalu menjadi fokus kami pada suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang selalu ingin memahami materi saja. Berikut ini adalah gambaran atau ilustrasi kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran dan perilaku saya. Yang merubah pemikiran saya, yang pertama, pendidik bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar bisa dijadikan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran haruslah berpusat pada murid, jangan lagi berpusat pada guru. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga anak menjadi lebih bisa mengkonstruksi pengetahuan. Lalu yang ketiga, pendidik dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Anak terlahir berbeda setiap individu, memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Tugas guru menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, merencanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Lalu yang kedua,
memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai minat, bakat, serta kreativitasnya. Lalu yang ketiga, lebih banyak menuntun dan membimbing siswa dalam belajar. Jangan hanya bisa selalu menuntut kepada siswa. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka yang akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, memanfaatkan digital atau kemajuan teknologi pada saat proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan konsep Merdeka Belajar yang mengintegrasikan penerapan profil pelajar Pancasila di dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya dan lokal setempat. Lalu yang kelima, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Dan yang terakhir, menerapkan sistem AMON dalam menuntun anak. Jangan hanya selalu menuntut apa yang dikerjakan anak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran modul 1.1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut kepada anak. Pendidik menuntut anak sesuai dengan bakat dan minat, disesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, dalam mendidik yang harus kita perhatikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun penanaman budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir adalah pendidikan sejatinya berhamba atau berpihak kepada murid. Jangan lagi pendidikan yang hanya berpusat kepada guru atau teacher centers. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu penggerak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum